Bu, 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 Iya, baca buku apa? ini loh Pak, buku baru, Cara Melawan Teror. Apa katanya? Ya mana aku tahu isinya Pak? Belum aku baca. Dari tadi kan Bapak ngajak ngobrol terus. Di sampul belakang kan ada kecapnya, Bu. Oh, apa katanya Pak? Buku ini perlu dibaca oleh penduduk-penduduk negara yang akan hancur, di mana dalam masyarakat tersebut kendali hukum mengendur, tatanan nilai kamu sehingga akan melahirkan anarki. Buku ini semua orang berbuat seenak perutnya sendiri dan memaksakan kehendaknya dengan teror. Itulah gunanya buku ini. Cara Melawan Teror. Perlu dibaca oleh mahasiswa, aktivis, wartawan, penasehat hukum, dan berbagai profesi yang rawan teror. Buku ini berguna bagi siapa saja yang merasa perlu lebih siap untuk melawan teror. Untuk apa kamu baca buku itu? Bapak ini gimana sih Pak? Bagaimana apa? Ya baru setahun kok Bapak sudah lupa. Apa, Bu? Keterlaluan ya. Ada hubungannya dengan buku itu? Ya jelas ada dong Pak. Cara Melawan Teror. Apa yang kulupakan? Pikirlah sendiri Pak. Aku malah ingat yang lain, Bu. Apa? Buku itu seolah-olah mengatakan kalau negeri kita ini sudah hancur. Memang sudah hancur Pak. Mau gimana lagi? Begitu ya, Bu. Aku sih nggak mau ya Pak. Jadi analisis politik yang amatiran. Bapak sajalah yang ngomong. Itu juga sama, Bu. Tidak tahu apa-apa. Tapi yang satu itu tidak boleh lupa Pak. Apa, Bu? Tidak boleh lupa. Tidak boleh. Kalau lupa, Kalau Bapak lupa, berarti Bapak sengaja melupakannya. Nah, berarti Bapak ingin Anda berdosa Pak. waduh, gawat. Wah, hubungan dengan dosa. Aku paling malas kalau berhubungan dengan dosa. Paling malas berdosa. Iya, Yang benar. iya. Kamu tidak percaya? Tidak. Bapak kan selalu melupakan dosa-dosa Bapak yang besar. Selama ini aku maafkan Pak, tapi tidak untuk yang satu itu. Aneh. Aku bisa lupa dengan dosa-dosaku sendiri. Tapi tidak satu ini.
Kalau ini yang lupa, maka ini dosaku yang terbesar. Ya makanya jangan terlagak itu lah, Pak. Jadi apa, Bu? Loh, manusia itu kan pelupa. Masa aku tidak boleh lupa? Iya. Manusia itu pelupa. Manusia cepat lupa. Apalagi yang nyangkut dosa. Gawat. Apa yang dilupakan? Pak. Oh, Pak. Selama ini kita memang tidak pernah membicarakannya sekalipun. Bukan berarti kita boleh melupakannya, dong, Pak. Apa ya? Kamu bilang tadi ada hubungannya dengan cara melawan teror. Ya, sebetulnya Bapak ingat. Tidak, Bu. Aku betul-betul tidak ingat. Gawat. Apa ya? Kenapa begitu gawat? Karena melupakannya adalah sebuah dosa besar, Pak. Jadi, kita harus mengingatnya. Iya. Kita harus membicarakannya. Iya. Kalau perlu kita sengaja memperingatinya. Oh, tidak mukul dubur, mendam jeruk, melupakan yang buruk, mengingat yang baik. Gak usah. Gawat. Gawat kenapa lagi, Pak? Aku tidak ingat, Bu. Pak, jadi ya, semuanya ini ada hubungan dengan teror. Teror. Iya, teror. Teror. Iya, teror. 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 Apa ya? Bu, aku belum ingat apa yang ada hubungannya dengan kita, Bu. Tapi, kalau mendengar kata-kata itu, aku jadi ingat apa yang terjadi pada zaman gergeran dulu. Itu kan juga belum lama, Pak. Tapi semua orang sudah melupakannya, Bu. Pura-pura lupa. Buku sejarah saja tidak mencatatnya. Itu Bapak tahu. Dosa orang lain dicatat secara besar-besaran. Dosa sendiri menguap entah kemana. Rumit ya, Bu. Sebetulnya tidak, Pak. Semuanya sudah jelas. Siapa sih yang bisa lupa? Aku masih kecil waktu itu. Malam-malam semua orang berkumpul. Mereka membawa golok, celurit, pentungan dan entah apa lagi. Mereka berteriak-teriak karena yang dicari naik ke atas genteng. Orang itu lari dari satu atap ke atap yang lain seperti seekor musa. Kadang-kadang dia jatuh merosot. Orang-orang juga mengejarnya seperti mengejar seekor musang. Aku masih ingat suara gegengungan di atas genteng itu. Mereka mengejar dari gang ke gang, suaranya juga gede bukannya. Mereka berteriak-teriak sambil mengacungkan parang. Orang itu lari, terpeleset, merosot ke bawah, merayap lagi. Sampai semua tempat terkepung, orang itu terkurung. Bu, sudahlah. Itu sudah lebih 30 tahun. Tapi aku tidak pernah bisa lupa, Pak. Tidak akan pernah
mata kepala sendiri, orang itu merosot. Ketika terpleset tidak ada lagi yang bisa dipegang. Orang-orang menunggu di bawah dengan parah. Orang-orang menghabisinya seperti menghabisi seekor musang. Mereka menggorok seperti binatang. Ibu menutupi mataku. Tapi aku tidak pernah bisa. Aku bahkan tidak pandangnya yang ketakutan. Aku bahkan masih ingat sinar mata orang yang mengelingkis dengan hadirnya. Kok bisa sih, Pak? Bagaimana perasaan anak mendengar cerita bapaknya? Bagaimana perasaan istri mendengar cerita suaminya? Bagaimana perasaan ibu mendengar cerita anaknya? Apa bapak yakin? Hah? Setelah 30 tahun lebih mereka bisa lupa? Mereka bingung, Bapak. Tapi apa bisa? Detik itu apa sih, Pak? Kok pakai menyembelih orang segala? Sudahlah, Bu. Untuk apa kamu mengingat-ingat itu semua? Itulah pertanyaanku, Pak. Untuk apa? Tapi aku tidak sengaja mengingat-ingat. Aku ingat begitu saja. Kenangan itu menempel seperti lintah. Dia lewat seperti kenangan. Kenangan buruk, Mimpi buruk. sejarah. Sejarah. Sejarah itu ada. Hidup terus sampai hari ini. Waktu itu aku tidak tahu kalau sekolah libur. Aku berangkat ke sekolah. Ketika sampai di kelas, aku hanya mencoba orang saudara. Karena orang-orang disiksa menyindra di tembok, bahkan tulis nama putarku. Semua orang bergeramang, berteriak-teriak mencari guru. Waktu. Begitu buruk, begitu mengerikan. Tapi mengapa kita mengulanginya, Pak? Satria. Itu dia, Pak. Bapak ini kan belum begitu tua kok sudah berusaha tikun. Gak baik begitu, Pak. Kalau kita yang melupakan kekejaman, kita juga yang akan mengulanginya. Bu, aku cuma ingat bagaimana orang-orang menjauhi kita ketika itu semua menimpa kita, Bu. Ingat, Bu, orang yang susah malah dijauhi. Bahkan ada yang menelpon seperti ini, Bu. Maaf, saya baru menelpon. Itu pun dari tempat telepon umum. Takut telepon saya nanti disadap. Bagaimana kabarmu? Ya. Bahkan ada juga yang menelpon seperti ini, Bu. Maaf, saya baru mengabari. Saya takut. Saya punya anak kecil. Nah, Bu, sanak saudara menjauhi kita, Bu. Mereka menjauhi kita. Seolah-olah kita ini punya penyakit sampar. Habis memang begitu caranya menilai, Pak. Pikiran kok dianggap menyatu dengan darah? Cara berpikir apa itu ya, Bu? Iya, cara berpikir orang bodoh lah, Pak. Bodoh, tapi berkuasa. Begitu berkuasa, sehingga merasa berhak menguasai pikiran. Dan sangat tersinggung apabila orang berpikir lain. Sangat tersinggung. Sangat tersinggung, maka mengemulah dengan pantungan, penangkapan, penculikan, dan penganiayaan. Kekuasaan yang kerdil. Kerdil! Kerdil! Halo? Salah! Salah sambung! Ini Cikini, bukan Gondang dia. Ya. Tidak apa-apa. Selamat malam. Siapa, Pak? Teror lagi ya? Bukan, Bu. Memang salah sambung. Loh,
Satria juga sering, Pak. Diteror lewat telepon. Aku pun juga begitu, Bu. Sering ditelepon. Sering juga dikiranya aku Satria. Satria. Mbak, 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 Dulu itu namanya pencelukan. Mbak, Rumah-rumah di Satroni, Mbak. lantas penghuninya diambil dan dibawa pergi. Bahkan ada yang bilang mereka tidak pernah kembali. Mbak, Diciduk. Mbak, Itu istilahnya. Diciduk. Mbak, 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 Mbak. Bu, sekarang aku sudah ingat. Ternyata kamu yang menjadi pelupa. Manggil-manggil Simbo dari tadi. Padahal Simbo itu setiap malam Jumat Kliwon, dia selalu pergi ke kali untuk membakar kemenyan. Iya, Pak. Aku pula yang lupa sekarang. Padahal kamu dulu yang sering cerita. Cerita apa? Masih lupa? Waktu masih muda, Simbo itu sebenarnya adalah pemain ludruk. Ketika pemain ludruk dibantai, tinggal dia sendiri yang tersisa. Waktu kamu masih kecil, dia bisa bercerita. Tapi setelah kamu besar, dia tidak bisa berkata apa-apa. Iya, selalu mengaku lupa dan hanya bisa pergi ke kali itu setiap malam Jumat Kliwon. Di kali itulah yang sewaktu-waktu bisa menjadi merah karena darah. Mayat-mayat mengalir seperti sampah. Di kali itulah mayat teman-teman Simbo itu, pemain ludruk itu mengapung. Bapak bisa ingat dan aku tidak ya, Pak? Warga pinggir kali itu, yang kere-kere itu, berusaha mengambil mayat-mayat itu dengan bambu yang diberi pengait di ujungnya. Lalu mereka geret mayat itu ke tepian, setelah itu mereka jarah mayat itu. Kok Bapak bisanya itu cerita aku loh, Pak? Mereka mengambil cincin, arloji, ikat pinggang. Belum puas juga, mereka jebol gigi emas mayat tersebut. Kok aku bisa lupa ya? Padahal, barangkali kamu yang ingin melupakannya. Bu. Aku tidak pernah ingin melupakannya, Pak. Barangkali alam bawah sadarmu itu ingin melupakannya. Mestinya kamu Rai yang paling tidak bisa lupa cerita kliwon-kliwon Simbo itu. Dulu dia pergi ke Kali Ciliwung, sekarang ke Kali Madiun. Ingat, lupa, ingat. Kenangan siapa yang paling sahih bagi sejarah kita. Dari telepon di malam hari masih punya makna yang mengerikan. Ide, gagasan. Coba Bu, dari mana datangnya gagasan itu? Gagasan yang jahat, Pak. Aku mencoba membayangkannya ya Bu. Sekelompok orang mengelilingi sebuah meja, berada dalam sebuah ruangan yang ber-AC. Mereka mempunyai daftar nama, lalu mereka mulai membahas. Tunggu, Pak. Tunggu. Apa cuma segitu? Cuma segitu. Iya, Bapak kan bilang sejumlah orang berkumpul di ruangan ber-AC. Ya, Apa cuma segitu? maksudnya? Ini loh, Pak. Kan mereka berkumpul. Ah, Bapak bayangkan tampangnya gimana? Kondisi ruangannya, terdengar apa saja, minum apa mereka di situ, nah terus berseragam atau tidak, ya rinci dong Pak. rinci ya. Ya namanya juga mengingat-ingat. Yang jelas Bu, tubuh mereka itu kekar semua. Mereka berada dalam sebuah ruangan yang putih bersih. Ada gambar nggak di situ? Kalau lukisan tidak ada, selera mereka akan payah semua.
tapi ada gambar presiden dan wakil presiden. Kalau ruangannya ber-AC, AC-nya berdengung atau tidak, Pak? AC-nya bagus, Bu. Tidak berdengung. Sesejuk hawa pegunungan. Jadi mereka berkumpul di situ karena mau rapat. Nah, orang-orang seperti itu ya pasti mau rapat, Bu. Memangnya mau warisan. Ya Bapak kok darah tinggi? Maksudku di situ mereka minum apa? Teh atau kopi? Loh, kok ada teh atau kopi? Ya pastilah orang-orang seperti itu maunya ngopi, Bu. Ya udah, gelas satu cangkir. Tuh, kok ada gelas atau cangkir segala? Gelas kan untuk atasan, cangkir untuk bawahan, Pak. Memangnya ada atasan dan ada Ya bawahan? ada pimpinannya, ada yang menugaskan, ada yang ditugaskan. Jadi tempat minumnya lain-lain. Ya Bapak pikir sendiri, tempat minum jenderal sama dengan tempat minum Cocok. Sudah lah, Bu. Aku tidak bisa membayangkan gelasnya, Bu. Kamu itu terlalu rinci. Ya memang harus rinci. Pak, Pak, Ah, lihatlah sini, Pak. Coba Bapak bayangkan dulu. Di luar ruangan terdengar suara helikopter datang dan pergi atau tidak? Coba dulu. suara helikopter ya, Bu? Kalau ada, bagus juga, Bu. Kalau ada suara helikopter, berarti mereka berseragam dong, Pak. Ya, mereka berseragam. Seragam robot. Nah, sekarang Bapak bisa mulai. Mereka mempunyai daftar nama yang tadi Bapak bilang, kan? Ya. Jadi, mereka itu mempunyai daftar nama, menganalisisnya satu persatu. Dari setiap nama itu diperoleh data, nama, tempat tinggal, siapa orang tua, apa kegiatannya, dan organisasi apa yang dia pimpin. Kalau begitu kerja intel dong, Pak. Tapi bukan sembarang intel, Bu. Kalau intel biasa, kerjanya itu menyelidiki, mencatat, dan melaporkan. Kalau intel yang ini? Menculik. Loh. Kok bisa, Pak? Itu yang kupertanyakan dari tadi, Bu. Ide, gagasan. Coba, Bu, dari mana datangnya gagasan untuk menculik itu? Mereka mempunyai daftar nama. Ya, mereka mempunyai daftar nama. Maka mereka menculiknya. Maka mereka menculiknya. Kenapa begitu, Pak? Tergantung analisisnya. Bapak bisa membaikkan analisisnya. Kita lihat saja nanti, Bu. Dari setiap nama dan data itu, nanti akan diperoleh hasil mana orang yang berbahaya dan mana yang tidak. Atas dasar apa, Pak? Berbahaya bagi negara atau tidak. Itulah yang kumaksud. Apa yang dimaksud dengan berbahaya untuk negara? Kritis. Kritis itu berbahaya bagi negara. Loh, Bapak ini gimana? Kritis itulah berguna untuk negara, Pak. Jangan bilang sama aku, Bu. Bilang sama mereka. Apa mereka semua punya kuping? Punya sih punya, Bu. Cuman kalau tidak mudah, pasti cepat panas, Bu. Pak, kritis itu ya, Pak. Di zaman apapun, di negara manapun selalu berguna, Pak. Kenapa malah Bapak anggap berbahaya? Pada dasarnya, Bu, kritis itu memang berguna bagi negara. Masalahnya, yang menganggapnya berbahaya ini bukan negara, tapi orang-orang yang merasa dirinya ini adalah negara. Mati aku. Nah, itu mati. Di negeri ini ada orang yang punya hak untuk mengatur hidup dan matinya orang lain. Lantas mereka menculiknya. Ya, lantas mereka menculiknya. Mempunyai hak untuk menculik. Hak culik, itu namanya. Hak culik. Waktu aku kecil, pembantu di rumah selalu bilang, jangan keluar rumah kalau sudah gelap. Ada culik. Katanya, awas, ada culik. Katanya selalu. Aku membayangkan yang disebut culik itu adalah makhluk yang besar,
bertubuh hitam datang dari kegelapan. Dengan mudahnya ia menenteng kita, menjepit kita di ketiaknya, lalu dibawa ke semak-semak ke gerombol pohon pisang. Di sana kita kira diberi makan bakmi, padahal mah yang kita makan cacing. Cacing si protein, Bu. Pak, setelah besar aku persetankan itu semua, ternyata culik itu ada, Pak. Bu, yang kamu ceritakan itu adalah tentang genderuwo, sedangkan yang kita bicarakan ini adalah tentang manusia, Bu. Manusia yang menculik. Manusia yang menculik manusia. Jadi bagaimana menganalisisnya tadi, Pak? Jadi begini ya, Bu. Jadi di sini ada meja. Lalu ada orang di sini. Dia berkata, tidak usah diragukan lagi. Dia ini memang sangat pandai berkata-kata. Dia pandai berkata seperti orang menjual obat, tapi sebenarnya dia bukan menjual obat. Dia menjual ideologi. Dia pandai merangkai massa. Dialah yang membagikan tugas. Siapa bikin selebaran, siapa memimpin demonstrasi. Semua orang percaya kepadanya, termasuk para pemberi dana. Orang-orang seperti ini yang harus kita ambil, bukan yang hanya pandai berteriak pakai corong. Lantas, kalau begitu kita ambil dia. Ya, kita ambil dia sekarang. Ambil? Jadi kata mereka, Pak. Barangkali juga angkat. Sok tahu itu, Pak. Ya, memang sok tahu lah mereka. Jadi, yang di sini berkata, kalau kita tidak ambil dia sekarang, maka dia akan sangat berbahaya. Berbahaya bagi negara. Orang-orang yang melecehkan negara. Penguasa maksudnya, Pak. Yang jelas katanya adalah negara. Loh, negara itu apa? Bentuknya kan tidak pernah jelas. Yang jelas bentuknya yang penguasa-penguasa itu. Penculik. Penculik itu yang menyuruhnya yang penguasa-penguasa itu. Kenapa tahu? Lalu yang di sini berkata, memang apa masalah kita dengan dia? Memang benar apa dia katakan, yang dia katakan itu betul. Memang ada kecurangan dalam pemilu. Memang ada korupsi. Negeri kita ini memang diambang ada aturan. Jadi, kau ingin melawan dan kau ingin melalaikan tugas. Dia bukan ingin melalaikan tugas. Dia hanya ingin mengatakan apa yang dipikirkannya. Kalau ingin berpikir, jangan di sini. Laksanakan saja tugas dengan baik. Masalahnya, dia cuma anak-anak. Dia anak-anak yang berbahaya. Atas dasar apa kita harus menculiknya, merampas kemerdekaannya? Pertama, dia berbahaya bagi negara. Yang kedua, kalaupun kau tidak setuju, itu adalah perintah. Wow, perintahmu dapat ditolak kalau itu keliru. Ya, coba saja kau tolak. Baik, aku menolak. Lantas, Pak. Lantas, yang menolak tugas itu mati. Itu cerita yang terlalu bagus, Pak. Kenapa? Ya karena cerita Bapak terlalu heroik. Mestinya? Mereka semua penculik. Mereka melakukan penculikan, merencanakan penculikan dengan cermat dan dingin. Ya, membayangkan itu memang gampang, Bu. Gampang. Mereka semua setuju untuk menculikkan. Iya, semuanya setuju. Jadi, mereka semua setuju untuk menculik karena itu adalah tugas. Tugas. Mereka kan memang kejam dan tidak punya perasaan. Sudahlah, Bu. Apa itu sudahlah, Pak? Tidak ada kata sudahlah. Kita harus menggugat mereka satu persatu. Ibu ini bagaimana? Tadi katanya disuruh membayangkan. Sakit kepala membayangkannya, Pak. Jangan menimbulkan
Cobalah membayangkannya itu tanpa dendam. Ingat Bu, kita harus lebih manusiawi daripada mereka. Baik, baik, Pak. Jadi mereka merencanakan penculikan. Ya, mereka merencanakan penculikan, menentukan tempat di mana mereka akan mengambil supaya tidak ada saksi. Dari mana datang gagal? Lalu mereka mendorongnya masuk ke dalam mobil, dibawa berputar-putar dengan mata tertutup. Apakah hal semacam itu dipelajari, Pak? Ya, pelajari dengan sistematis. Pelajaran tentang cara-cara menculik, begitu? Pasti ada istilahnya yang lebih bagus Bu, tapi intinya sama-sama menculik. Hebat betul. Menculik pun diberi nama lain. Namanya juga pembenaran Bu. Pembenaran. Hebat betul itu, Pak. Bu, orang-orang hidup dengan pembenarannya Loh, masing-masing. Bapak ini gimana sih? Bukan berarti kita boleh menculik orang lain dong, Pak. Menculik setelah merencanakan dengan matang dan baik. Baik dan terencana. Itulah yang kupikirkan Bu. Apa mereka tidak bisa menilai itu Bu? Tugas yang salah pun bisa ditolak kalau itu tidak betul. Pak, yang menugaskan itu loh, Pak. Kenapa yang menugaskan? Nah itu yang tadi Bapak pertanyakan. Terbuat dari apa hati nuraninya sampai tega-teganya menculik lewat tangan anak gue sendiri? Masalahnya Bu, apa anak buahnya itu merasa terpaksa? Loh, jadi mereka menculik dengan senang hati? Ya kalau hati nurani menolak, ya menolaklah mereka. Bapak lupa, hah? Kita sudah terlalu lama terlatih tidak menggunakan hati nurani, Pak. Kita, Lah itu siapa? Siapa lagi? Siapa yang suka menjara rame-rame, membakar rame-rame, memperkosa rame-rame, menyembelih rame-rame, siapa, Pak? itu kan tidak setiap hari. Oh, pikiran Bapak ini gimana sih? Berarti kita boleh sesekali menjara, Pak. Bu, semua itu terjadi pasti karena ada yang menggosok-gosok. Itulah, Pak. Hati nurani. Mana lah hati nurani sekarang ya, Pak? Bu, zaman sudah edan seperti ini. Hati nurani yang kau tanyakan. Jadi Bapak sudah ingat sekarang, Pak? Gila, mereka semua menculik anak kita. Bagaimana aku bisa lupa? Sudah jam 12, Pak. Itulah, Bapak. Kenapa bukan kamu saja yang tidur duluan, Bu? Bapak kan tahu kalau selama ini aku susah tidur, Pak. Aku pun juga sama, Bu. Bagaimana lah kita bisa tidur ya, Pak? Kalau pikiran kita hanya tertuju pada Satria. Orang terakhir yang melihat dia bilang, waktu itu dia memakai kaos oblong. Itu loh, kaos yang dibeli Yanti dari apa? New York, kaos hardcore cafe. Aktivis kok pakai kaos Haro Cafe. Ya biarlah, namanya juga anak muda. Masa dia pakai kaos anti orde baru terus? Gantian dong, Pak. Mana Satria sekarang, Bu? Orang-orang yang ditangkap itu sudah dikembalikan. Berkata juga mereka mendengar suara Satria. Pak, kamu 14 orang yang belum kembali.
ada anak tunggal malah Bu. Apa maksud Bapak nih? Kan kasihan, anak cuma satu kok malah diculik. Loh. Jangan-jangan dibunuh. Tunggu bentar Pak. Jadi maksud Bapak, kalau anaknya 3 seperti kita, kehilangan satu anak tidak apa-apa. Bukan Bu. Jadi, apa Bapak pikir aku bisa bilang, aku tidak apa-apa kehilangan satu anak? Toh masih 2 anak, masih ada 2 anak yang lain. Begitu maksud Bapak? Ya tidak. Jadi itu apa Bapak ngomong soal anak tunggal Pak? Pakai malah lagi. Maksudku, kamu jangan merasa seolah-olah paling tersakiti di dunia ini Bu. Ada aku bilang begitu dari tadi Pak. Ya tidak. Sudahlah, jangan marah. Makanya Bapak kalau ngomong itu hati-hati. Tidak setiap hari perempuan seperti aku bisa sabar Pak. Ya, maaf. Dia masih hidup atau sudah mati ya? Kalau masih hidup, kenapa tidak dikembalikan Pak? Jangan-jangan dibunuh. Loh, untuk apa Satria itu dibunuh? Dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Bahkan tidak bisa memimpin pemberontakan. Anak sekurus itu loh Pak. Kurus dan sakit-sakitan. Tapi jangan salah Bu, pikirannya itu tajam. Itu dia Pak. Kenapa ada orang yang begitu takut kepada pikiran sehingga mereka menculik, membunuh pemilik pikiran itu sendiri? Padahal dasarnya Bu, sejak dulu pikiran bebas itu selalu dianggap berbahaya bagi negara Bu. Negara goblok. Kamu masih mengharapkan dia kembali ya Pak? Bapak pikir gimana sih Pak? Setiap kali aku memasuki kamar anak bungsu kita itu, melihat tempat tidurnya, melihat koleksi bukunya, melihat celana, bajunya yang bergelantungan, foto pacarnya. Tabah Bu, tabah. Apa aku tidak seperti orang yang tabah Pak? Ya, kamu tabah. Bahkan kamu lebih tabah daripada aku Bu. Supaya Satria itu mengaku saja Pak, supaya dilepas. Apa yang mau diakuinya Bu? Anak itu tidak akan bisa mengakui hal-hal yang tidak akan pernah dia lakukan. Kita akan tahu bagaimana Satria itu keras kepalanya Bu. Jangan-jangan dia nantang lagi minta disetrum. Keras kepala kan sama seperti kamu. Apa kamu tidak keras kepala juga Bu? Siapa juga yang mogok makan? Itu kan waktu masih muda. Waktu masih tua kan juga Bu. Siapa yang dulu pergi ke kantor Menteri Wanita bawa poster? Habis Pak. Perempuan-perempuan itu diperkosa, kok menterinya diam saja? Nah, kan? Aku sampai sengaja menyetrum diriku sendiri. Ingin ikut merasakan penderitaan Satria, Pak. Aduh, Satria. Bu, Seperti apa dia sekarang, Pak? kamu harus siap dengan penderitaan Bu. Orang-orang itu juga bercerita tentang mereka bukan ditanyai sambil dikemplang, ditanyai sambil disetrum. Belum terjawab juga, kepala mereka itu akan dimasukkan ke dalam air sampai mereka megap-megap. Rata-rata sih pengalaman mereka itu sama. Disundut rokok juga katanya, Pak. Apa sih maksudnya? Supaya mereka tersiksa, Kalau sudah tersiksa, mereka menderita. kalau sudah menderita, Diperhitungkan mereka akan menjawab hal yang tidak pernah mereka lakukan. jadi semua itu direncanakan, dirapatkan, disetujui, lantas diputuskan untuk dilaksanakan, Pak. Apanya? Penyiksaan itu loh, Pak. Memangnya alamiah? Jadi mereka secara sadar melakukan penyiksaan. Untuk apa kok caranya begitu, Pak? Itulah Bu, maksud namanya juga maksa. Jadi mereka dengan sengaja melakukan pemaksaan, menanyai sambil menempeleng dan menyetrum, bahkan menyuruh orang tidur di atas balok es. Orang-orang yang dilepaskan cerita seperti itu kan, Pak? Aku sampai gak habis pikir, bagaimana manusia tidak bisa menerima perbedaan. Apa orang itu harus sama? Itulah Bu, tidak dari dulu. Perbedaan itulah yang selalu dianggap. Loh, jadi orang itu harus sama, harus seragam, sama pikirannya, selaras dan tingkah lakunya. Apa harus begitu? Aku jadi ragu dengan semua pendapat yang diterima sebagai kebenaran tanpa dipertanyakan lagi. Wah, kamu pasti banyak baca buku ya Bu? Itulah pendidikan, Pak. Itu budaya pendidikan. Bukan menghafal, tapi mempertanyakan.
Nah, itu yang selalu diucapkan Satria kalau sedang berdebat denganku. Tapi aku membaca sendiri lah, Pak. Bukan mengutip Satria. Bu, coba lihat Bu, rembulan itu lenyap. Tadi waktu pukul 10 dia masih bentuk separuh. Pukul 11 sudah tinggal bulan sabit. Sekarang sudah lenyap Bu saja. Apa ada gerhana? Gerhana bulan kan tidak berjam-jam, Pak. Kalau gerhana sudah pasti ada lagi. Kalau tidak muncul lagi bagaimana? Ya hanya sholat saja. Bisa saja Bu. Satria itu waktu masih kecil pernah menanyakan hal yang sama loh, Pak. Kamu jawab apa? Ya aku bilang gerhana bulan itu pasti akan ada. Tapi kalaupun dia tidak ada, kenapa kita harus kehilangan? Ya aku bilang lah, kita masih bisa mengharapkan bulan itu ada. Dia tetap ada, kelihatan dan tidak kelihatan. Karena apa? Karena dia pernah ada. Ini nih, contoh bapak yang nggak kenal anaknya kan seperti ini nih. Ya, dia akan lebih dekat sama kamu Bu. Iya Pak. Anak setelah sudah besar kan, masih suka tidur sambil cerita-cerita Pak. Oh, anak mau. Memang anak mami. Tiduran dia kan Pak. Cerita tentang impian-impiannya, harapan-harapannya, kekecewaannya, kepahitannya. Dia memang peduli sekali loh Pak dengan politik itu. Aku sampai bilang, hati-hati dengan politik. Selalu aku ingatkan Pak. Nah, kamu datang dengan pikiranmu yang hebat itu. Tapi orang bisa menyambut kamu dengan pikiran ingin menyembelih. Terus dia bilang kayak gini, Bu, politik yang dewasa tidak seperti itu Bu. Politik dewasa itu harus mendengarkan pikiran orang lain. Ya aku jawab lagi dong Pak. Pokoknya hati-hati. Politik di negeri ini itu berarti kekerasan, bukan pemikiran. Terus apa katanya? Ya dia bilang lagi, ibu mah politik kekerasan itu harus dihentikan, bukan kampungan gitu katanya. Kalau kita masih kampungan, Ya bapak ngajak ngomong lah dia Pak, diajak ngobrol anaknya. Bapak ngurusi kebatinan melulu. Coba waktu itu bapak ngajak ngobrol dia. Barang-barang kan tidak terlalu nekat itu anak Pak. Katanya, anak muda itu memang selalu nekat Bu. Justru orang tua lah yang biasanya selalu cari selamat. Satria. Baru apa dia sekarang Bapak? Bu, siapa Bu? Itu nama ibu pacarnya Satria? Calon besan maksud Bapak. Iya, yang janda itu. Yang ingat jandanya. Janda dia ingat. Ya kan memang janda Bu. Ya, Ibu Saras, ibunya Saleha kenapa? Waktu terakhir dia datang ke sini, dia seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Mau menyampaikan apa, Pak? Waktu itu aku tidak tahu apa-apa Bu. Tapi setelah aku ingat-ingat sekarang, dia itu seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Karena tidak ada alasan yang pasti kenapa dia datang. Mungkin ingin mempertanyakan perkembangan Satria. Orang hilang kok ditanya perkembangannya. Maksudnya tuh sudah ada titik terangnya atau belum? Bapak ini diberi simpati kok malah sinis, Pak? Dia itu seolah ingin mempertegas kalau si Saras itu hendak kawin, harap maklum. Ya nggak apa-apa lah kalau maksud dia begitu. Setia sekali ya si Saras itu. Pak, si Saras itu emang setia. Tapi ibunya, dia ingin Saras itu nungguin Satria kembali. Masa orang hilang tidak mendapat simpati? Wah, ada yang nyukurin, Pak. Apa? Nyukurin? Iya, katanya salah sendiri Satria itu jadi aktivis. Kalau hilang, ya resiko gitu. Jadi, kalau kita jadi aktivis, maka boleh diculik. Itu kan pikiran mereka, Pak. Sama kan dengan kita. Alergi dengan politik.
Yang diomongi demokratisasi, ketemunya celurit. Siapa yang tidak alergi, Pak? Cuma anak kita yang satu itu kelewat peduli dengan masalah sosial. Ujung-ujungnya apa? Politik juga. Padahal dia paling malas dengan partai-partaian, Pak. Hah? Kalau tidak begitu, apa kamu masih peduli dengan politik? Aku memang tidak peduli dengan itu semua, Bu. Sok tahu mereka semua. Ya, tapi terpaksa terpeduli kan karena anak kita diculik. Peduli, tapi tidak ikut-ikutan, Bu. Pantas. Bu, apa ada harapan dengan partai? Pak, segala sesuatu yang ada kaitannya dengan politik dari awal sudah tidak beres. Politik itu hanya mementingkan kekuasaan, tidak pernah mementingkan manusia, apalagi hati manusia. Apa bisa Bapak membayangkan bagaimana perasaan keluarga yang ditinggalkan? Ya, Hah? Aku sampai gak habis pikir bagaimana manusia tidak bisa menerima perbedaan. Apalagi kalau sama. nah, Bu, perbedaan itu yang selalu dianggap berbahaya, Bu. Jadi orang harus sama, harus seragam, selera dan tingkah lakunya. Aku jadi gak habis pikir, Pak. Aku ragu dengan semua pendapat yang diterima sebagai kebenaran tanpa dipertanyakan lagi. Berarti itu adalah hasil dari kamu banyak baca buku ini ya, Bu. Itulah pendidikan budaya, Pak. Bukan menghafal, tapi mempertanyakan. Satria dulu juga sering mengatakan itu kepadaku. Tapi aku membaca sendiri, Pak. Bukan mengutip dari Satria. Kekerasan. Anak bungsu kita sendiri diculik dan sampai sekarang tidak pernah dikembalikan. Pak, jangan bilang Satria tidak kembali. Satria hanya belum kembali. Bu, sudahlah. Satria itu sudah tidak ada. Kalaupun dia masih hidup, dia pasti sudah lama dikembalikan. Mana kita tahu, Pak? Mana kita tahu kalau dia itu dibunuh atau tidak? Maafkan aku, Bu. Tidak sepatutnya aku mengatakan Satria sudah mati kepadamu, Bu. Maafkan aku, Bu. Sudah setahun lebih. Sudah setahun lebih. Setiap malam aku berdoa untuk keselamatan Satria. Hidup ataupun mati. Aku hanya ingin kejelasan. Jika Satria meninggal, aku tahu dia dibunuh karena pendiriannya. Dan apapun pendiriannya, dia mati terhormat. Dan aku bangga padanya. Tapi jika dia begitu membanggakan, mengapa ia diculik? Mengapa ia disekap begitu lama sehingga sampai sekarang belum kembali? Mengapa? Mengapa menculik anak kami? Sudah 1 tahun lebih. Mengapa kau culik anak kami? Mengapa kau culik anak kami? Itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab. Apakah bisa pertanyaan itu dijawab oleh seseorang yang merasa memberikan perintah itu untuk menangkapnya? Saya
perintahkan kalian untuk menangkap mereka karena mereka berani-beraninya menggugat kekuasaanku. Mereka semua itu memang kurang ajar. Bisakah seorang penguasa mengakui keangkuhannya? Bu, sudah larut, Bu. Kenapa tidak tidur saja, Bu? Bapak pikir apa yang bisa membuat kita bisa tidur, Pak? Tidurlah Bapak kalau mau. Aku tidak pernah bisa tidur. Aku pun juga sama, Bu. Capek sekali, Bu. Tapi aku tidak pernah bisa untuk tidur, Bu.